Perkenalkan, nama saya Iputu Yogi Putra Prastiawan dengan NIM 13031840883 dari IT 4203. Di sini saya akan menjelaskan materi pengganti UAS mata kuliah basis data lanjut yang diajar oleh Bapak Gede Agung Ari Wisudawan, Eskom MT, pada jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Informatika di Telkom University. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu operasi aljabar relasional, union, set intersection, dan join. Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang selection, project, union, set difference, Cartesian product, dan rename. Nah, kita akan lanjut ke materi yang terakhir untuk operasi aljabar relasional ini. Pada materi sebelumnya saya sudah membahas tentang beberapa penjelasan tentang bahasa query dan lain-lainnya, tetapi di sini saya akan persingkat saja untuk mengingat kembali tentang materi sebelumnya. Nah, bahasa query formal basis data relasional adalah bahasa untuk meminta informasi dari basis data. Sebelum basis data relasional, query terhadap basis data merupakan tugas yang sangat sukar. Query kompleks yang diperlukan pada kebanyakan aplikasi nyata memerlukan pengetahuan mendalam mengenai bahasa dan semantiknya. Aljabar relasional atau relational algebra merupakan kumpulan operasi terhadap relasi di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan satu relasi yang baru, dan termasuk kategori prosedural dan juga menyediakan seperangkat operator untuk memanipulasi data. Semua operasi tersebut menghasilkan sebuah relasi yang baru. Nah, bahasa disebut algebra relasional karena bahasa berdasarkan sejumlah operator yang beroperasi pada relasi-relasi atau pada tabel-tabel. Nah, karena kemarin kita sudah membahas tentang selection, project, union, set difference, Cartesian product, dan rename, sekarang kita akan bahas tentang union, set intersection, dan join. Nah, join ini tersendiri ada beberapa turunannya berupa theta join, natural join, dan juga outer join. Oke, pada materi sebelumnya saya sudah membahas tentang apa itu SQL. Nah, kalian bisa baca saja mengenai SQL di sini dan beberapa langkah-langkah DBMS untuk pengolahan sebuah query. Nah, terdapat 4 langkah, bisa kalian baca di sana langkah-langkahnya apa saja. Oke, untuk implementasinya di sini saya sudah menggunakan database penjadwalan mengajar dosen pada Stikom Jambi. Seperti di materi sebelumnya, di sini saya menggunakan contoh yang sama. Nah, terdapat dosen dengan beberapa atributnya, mata kuliah beberapa atributnya, jurusan juga dengan beberapa atributnya, dan juga mengajar dengan beberapa atribut. Di dalam tabel itu sendiri juga terdapat beberapa data, seperti di tabel dosen ada beberapa data. Di tabel mata kuliah juga ada beberapa data, kemudian di tabel jurusan juga, dan yang terakhir yaitu di tabel mengajar. Union adalah operasi untuk menghasilkan gabungan tabel dengan syarat kedua tabel memiliki atribut yang sama, yaitu domain atribut key masing-masing tabel harus sama. Sintaks yang digunakan dalam operasi union ini adalah R union S sama dengan kurung kerawa X, di mana X epsilon R atau X epsilon S. Operasi ini dapat dilaksanakan apabila R dan S mempunyai atribut yang sama sehingga jumlah komponennya itu juga sama. Nah, di sini kita ambil contoh, yaitu kita disuruh untuk menampilkan NID dari relasi dosen, union dari NID dari relasi mengajar. Nah, kita bisa menggunakan dengan aljabar relasional, yaitu P NID dari dosen, union
NID dari mengajar. Dengan itu akan ditampilkan NID-nya. Karena dosen dan mengajar mempunyai NID yang sama, maka query ini bisa ditampilkan. Selanjutnya yaitu set intersection. Nah, set intersection ini atau intersection termasuk ke dalam operator tambahan karena operator ini dapat diderifikasi dari operator dasar sebagai berikut. A intersection B sama dengan A min dalam kurung A min B kurung tutup, atau A intersection B sama dengan B min dalam kurung B min A. Operasi ini merupakan operasi binary yang digunakan untuk membentuk suatu relasi baru dengan tuple yang berasal dari kedua relasi yang dihubungkan. Nah, misalnya kita diberikan contoh, yaitu kita disuruh untuk menampilkan NID dari dosen, set intersection dari NID dari relasi mengajar. Nah, kita bisa menggunakan aljabar relasionalnya itu P NID dari dosennya, intersection NID dari mengajarnya. Nah, maka akan ditampilkan sebuah NID baru karena ini membentuk sebuah relasi yang baru, tapi dengan tuple yang berasal dari kedua relasi yang dihubungkan, yaitu dosen dan mengajar. Sekarang kita akan masuk ke dalam theta join atau equi join. Nah, theta join ini dan equi join adalah operasi untuk menggabungkan operasi selection dan Cartesian product dengan suatu kriteria. Anggap kita ambil contoh, tampilkan seluruh data yang ada pada relasi mata kuliah dan relasi mengajar. Nah, maka kita bisa menggunakan aljabar relasionalnya itu dengan mata kuliah equal join mengajar dot kode mata kuliah sama dengan mata kuliah dot kode mata kuliah mengajar. Nah, dengan itu akan ditampilkan gabungan dari relasi mata kuliah dan relasi mengajar. Lanjut ke natural join. Natural join ini sama seperti operasi equi join yang tadi, adalah operasi untuk menggabungkan operasi selection dan Cartesian product dengan suatu kriteria pada kolom yang sama. Kita ambil contoh, kita disuruh untuk menampilkan seluruh data yang ada pada relasi mata kuliah dan relasi mengajar. Nah, dengan menggunakan aljabar relasional mata kuliah natural join mengajar dot kode mata kuliah sama dengan mata kuliah dot kode mata kuliah mengajar. Nah, maka akan ditampilkan seluruh data yang ada pada relasi mata kuliah dan relasi mengajar seperti tabel di bawah. Dan yang terakhir yaitu outer join. Nah, outer join ini sendiri adalah operasi untuk menggabungkan operasi selection dan Cartesian product dengan suatu kriteria pada kolom yang sama. Oke, contohnya di sini kita disuruh untuk menampilkan NID nama dosen dari relasi dosen dan tahun akademik, semester, hari, jam, waktu dari relasi mengajar dengan outer join. Artinya adalah pada kolom NID nama dosen pada relasi dosen akan ditampilkan walaupun dosen tersebut tidak melakukan transaksi mengajar. Nah, caranya kita bisa menggunakan PNID nama dosen di dalam tabel dosen, outer join P tahun akademik, semester, hari, jam, waktu dari tabel mengajar. Nah, dengan begitu akan ditampilkan hasilnya walaupun sebenarnya dosen tersebut tidak melakukan transaksi mengajar, maka di tabel tersebut ada beberapa yang nol karena mereka tidak melakukan transaksi mengajar. Baik, itulah penjelasan saya tentang materi tadi. Semoga kalian paham dan mengerti tentang penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau sebagainya. Terima kasih.